Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Juliet Tapakan Selobi Omnivora yang pastinya terus akan mengupas segala fenomena yang terjadi di dunia atau alam semesta ini terkait dengan kesehatan, kemudian dunia spiritual dan juga berbagai ranah yang terkait dengan ilmu kejiwaan dan kehidupan itu sendiri. Saat sekarang ini saya berada di wilayah Ubud terkait dengan Ambar Ashram dan siswanya yang telah berhasil lepas dari segala polemik yang menghimpit daripada kehidupan di masa lalunya. Seperti apa gambaran kisah masa lalu dari salah seorang siswa Ambar Ashram tersebut? Simak wawancara eksklusif saya bersama dengan Bapak Dewo Adiwisnu. Swastiastu. Om Swastiastu. Menepi kata baca nggih. Sehat dan bahagia. Bisa mungkin diperkenalkan diri, alamat, Ya. dan permasalahan yang kemarin hadir dalam kehidupan beliau. Saya terlahir di Buleleng Buleleng. dan sekarang saya tinggal di Ubud, di Lodunduk. Nama saya Dewa Made Adiwisma dan guru memberi gelar Adi Acarya Adi Dharma karena saya telah melewati proses yang ada di Ambar Ashram. Dari saya sakit sampai sekarang ini. Ya, sakit apa yang dilalui terdahulunya? 12 tahun yang lalu saya kena sakit yang dokter katakan itu sakit alergi. Alergi. Alerginya itu aneh. Anehnya seperti Aneh apa? Seperti alergi yang lain. Bentol-bentol, Bentol-bentol merah-merah, ada, bercak-bercak. Terus diawali dengan sekitar mulut panas, sekitar mata Mata panas, perih. dan Oh, sampai merah. sesak. Sampai sesak, mata merah. Nah, akhirnya dari awal, wah inilah sakit saya harus obati. Itu diagnosanya medis atau gimana sih? Awalnya lab pakai medis, dokter spesialis yang ada di Denpasar, saya berlangganan 2 tahun di sana. Dan akhirnya itu diakibatkan oleh sebis, kerang-kerangan dan terus debu dan terus lagi satu itu binatang kasur. Binatang kasur. Apa namanya? Yang ada di kasur. Serangga-serangga kecil itu ya. serangga kecil, ya. Kalau disengat bisa langsung sesak. Nah, akhirnya selama 2 tahun dari 2008 ya, 2008 saya terus berobat. Akhirnya dokter menyerah. Dokter bilang ini, Pak Dewo ini tidak sakit. Loh Pak, orangnya saya habis minum obat sehat, tapi setelah obatnya habis Kambuh lagi. Nah, akhirnya dokter itu mungkin sudah bosan melihatnya sendiri. Dan tidak ada perubahan tidak ya? ada perubahan. Nah, dokter banyak mengasih solusi seperti ya, secara diskaler dan lain sebagainya. Akhirnya dokter menurut Pak, coba yoga. Yoga. Nah, pada saat itu yoga itu dalam pikiran saya itu hal yang sangat tidak masuk akal di diri saya, karena saya tidak pernah melakukan asana seperti ya, orang yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Berat. Nah, sudah baru mendengarkan saja udah, nggak bisa kayaknya. Nah, akhirnya saya ketemu teman, dia menyuruh untuk bertemu sama Bapak Kadek Swambara di Nyukun. Nah, saya datang ke sana, diajak konsultasi. Bapak Kadek bilang, ini penyakitnya penyakit pikir, psikosomatik, penyakit mana? Akhirnya dia disuruh untuk latihan, untuk tertawa. Latihan tertawa. Ya, cara tertawa awal-awalnya sangat susah sekali tertawa karena lucu. Iya. Waktu itu bergrup atau cuma sendiri aja dilatih dengan Bapak Kadek Swambara? Nah, langsung disuruh berkelompok. Ada Harusnya lebih mudah karena kita menertawai orang yang tertawa. Betul, tapi karena pikiran saya ada blocking, saya kok diajak untuk ini, semestinya saya dikasih obat, kan begitu. Akhirnya berapa lama mulai berangsur-angsur
awalnya saya harus konsumsi obat 5 macam. Akhirnya bisa konsumsi mengurangi, akhirnya 2 aja karena sesak itu selalu datang, karena berapa kali sampai rumah sakit karena sesak, lupa makan obat atau terlambat, hanya sesak. Nah, akhirnya hanya 2 aja saya masih pegang. Saya sudah tidak berhubungan lagi sama dokter itu. Saya ingat masih obat Ausol untuk sesak dan antidextamin. Nah, itu aja. Setelah itu disuruh untuk ikut sehat sehari. Sehat sehari. Apa yang diajarkan di situ? Sehat sehari diajarkan untuk menyadari diri kita, siapa diri kita sebenarnya. Kenapa saya ini lahir di dunia ini? Kenapa? Nah, di sanalah ilmu pengetahuan dari Sri Aji itu dialirkan sampai akhirnya saya menyadari, tangisan air mata keluar di sana. Setelah itu saya merasa plong. Nah, seiring dengan waktu kesehatan saya berangsur-angsur mulai, biasanya kumatnya mungkin 2 hari 3 hari sekali, pada akhirnya sampai seminggu sebulan tidak kumat-kumat lagi. Biasanya yang sangat lucu, nah ini pada siang hari saya tidur siang, bangun kumat, cuci muka kumat. Nah, itu seperti tradisi jadinya. Saya hampir takut tidur siang, hampir takut cuci muka di siang hari karena langsung sesak. Nah, akhirnya saya terus mengikuti terapi yoga tertawa dan mengikuti program-program yang ada di Ambarasa. Seperti yang satu ini, ikut sebagai instruktur. Karena guru, kamu sudah mulai sehat, sekarang kamu harus menjadi motivator untuk teman-teman yang baru datang di sini. Tolong jadi instruktur. Karena saat itu sangat sedikit sekali instruktur menggantikan guru. Pada saat itu guru mulai ada banyak kesibukan karena banyak murid-murid belajar dan lain sebagainya, perlu teman-teman untuk mengajarkan. Nah, pada akhirnya saya mengikuti latihan sebagai instruktur dan sampai sekarang saya masih mengajar. Pada awalnya saya sangat berpikir begini, saya punya bisnis. Kalau saya sebagai instruktur, saya harus ada jam 4 itu harus sudah selesai pekerjaan. Padahal pekerjaan saya sampai malam. Nah, pada akhirnya di sana ada pertentangan dalam jiwa ya. Jiwa. Akhirnya teman-teman memberikan dorongan yang sudah sebagai instruktur dan juga guru. Ya kan berlatih aja. Tidak ada ruginya Anda belajar. Siapa tahu semesta memberkati kan? Ya. Nah, pada akhirnya saya menjadi instruktur dan saya mulai disuruh Anda harus berbagi di banjar Anda. Karena tunjukkanlah Anda sebagai warga di sana, berbagilah sana. Anda tidak bisa berbagi uang, minimal Anda berbagi pengetahuan, yoga tertawa. Nah, akhirnya saya buka di sana. Astung Kare berjalan 90% saya bisa mengajarkan. Karena di instruktur kita juga punya tim, karena kita tidak bisa kita telepon tolong isi ini. Nah, akhirnya dari pengalaman itu, apapun yang kita pikirkan tidak bisa, kalau kita dilakukan dengan ikhlas dan selalu bersyukur, maka itu menjadi bisa. Apapun yang tidak kita pikirkan tidak bisa, kalau kita lakukan dengan tulus ikhlas, pasti bisa. Itulah ilmu yang dia dapatkan. Akhirnya terus yang mengikuti program seperti Laksmi Puja. Laksmi Puja adalah bagaimana kita bisa menarik rezeki. Nah, rezeki itu bukan semata-mata uang, kesehatan, cinta kasih, keharmonisan dalam keluarga, itulah rezeki. Nah, akhirnya dengan mengikuti Laksmi Puja yang jauh lebih harmonis dengan istri, dengan anak-anak, lingkungan, maka rezeki itu datang. Karena sampai sekarang rezeki yang luar biasa, usaha lancar, dan setelah itu lagi mengikuti Tapabrata Semadi. Dan puncaknya pada saat pandemi COVID ini, Sri Aji pada awal-awalnya selalu mengirimkan pesan kepada kita. Kita punya grup bersembilan, namanya Acarya saat itu, belum ada acara, masih Acarya, masih suami. Nah,
Terus setiap pagi jam 4, jam 5 kita sudah menerima pesan-pesan itu. Yang isinya bagaimana kita sadar hidup saat ini. Setiap hari ada pelajaran 1, 2, 3 dan sampai akhirnya ke-15 saya diundang oleh guru untuk datang ke Moksa, Pura Moksa untuk melakukan pelukatan di Pancoran Nawagangga. Nah, akhirnya setelah melakukan pelukatan itu, guru menyuruh kita untuk bermeditasi supaya kita bisa menistanakan dewa-dewi yang ada di alam semesta ini, supaya bisa menyatu ke dalam tubuh kita, Wan Alit ini, melalui nawa di 9 penjuru ini, Dewata Nawasanga, untuk bisa koneksi dengan organ-organ yang ada di tubuh kita. Suatu contoh, di bagian utara. Di bagian utara itu ada Siwa Agora yang berwarna hitam. Itu diistanakan di limpa kita, sehingga limpa kita jauh lebih baik lagi. Seperti jantung yang berwarna putih, yang dari timur, kita istanakan. Semua itu kita istanakan melalui cahaya-cahaya, warna-warna yang ada di alam semesta ini, kita satukan, kita bawa ke dalam diri kita. Dan kita terus puja setiap pagi, sore, malam sebelum tidur, saya terus puja. Setelah itu, puncaknya guru membukakan mata bijak dan telinga bijak. Karena dari pelajaran pertama sampai 22 itu kita sudah serap. Akhirnya guru menyuruh kita untuk berinteraksi dengan jiwa kita, Adi Guru Sujati yang ada di tubuh kita, sehingga timbullah percakapan spiritual tentang siapa diri saya, kenapa saya hidup saat ini, kenapa muka saya begini, tidak seperti yang itu seperti ini, kenapa saya harus mendapatkan rezeki yang sebegini, kenapa saya terlahir daripada orang tua. Nah, itulah percakapan itu mengalir. Nah, diri saya, sang jiwa, Adi Guru Sujati itu mengalirkan jawaban-jawaban, sehingga terbitlah sebuah catatan yang kita rangkum. Awalnya kita kirimkan ke grup WA, ke guru dan teman-teman Adi Acarya. Nah, sehingga sekarang kita sudah disuruh untuk menerbit atau membuat catatan-catatan itu menjadi sebuah buku yang berjudul Percakapan Spiritual dengan Sang Adi Guru. Ya. Nah, itulah yang terwujud, dan sampai saat ini saya masih sehat. Dengan mengikuti semua program-program itu, saya masih sehat. Dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, awal-awalnya setiap orang terpuruk. Saya pun terpuruk. Bisnis tidak bisa jalan. Kita tidak bisa kemana-mana. Berinteraksi dengan orang lain sangat susah. Pada akhirnya dengan membukakan mata bijak, telinga bijak, kita bisa mendengarkan semua suara-suara alam semesta melalui diri dia sendiri. Dia bisa melewati. Dan kemudian menyadarkan diri itu sendiri, ya. Nah, di sanalah tumbuh kesadaran. Karena perlu diketahui kita ada di 3 kesadaran. Kesadaran Buddha, kesadaran manusia. Bagaimana kita bisa melewati ini dan kita mencapai di kesadaran dewa, Tuhan. Nah, inilah dengan dibukakannya mata bijak dan telinga bijak, kesadaran dewa itu kita akan menyadari, kita akan selalu bersyukur, selalu melihat Tuhan ini keagungannya, keberadaan beliau berproses, ya. Begitulah ceritanya sedikit dari Tiang. Luar biasa sekali, karena tidak semua orang bisa merasakan pengalaman-pengalaman spiritual langsung dengan konsep kesadaran itu sendiri, dan akhirnya Pak Dewa mengalami kesehatan lahir dan batin. Betul, sampai saat ini, ya, dan harmonis dengan seluruh terkait, baik itu keluarga, rumah tangga, dan juga masyarakat di sekitarnya. Satu hal yang memang penting dari kehidupan ini adalah kita hidup adalah belajar.
selalu belajar dan belajar dan belajar. Semakin kita belajar, menerima ilmu pengetahuan itu, kita seperti ingin mendapatkan yang lebih, mendapatkan. Kadang-kadang merasa, kok saya masih seperti ini, padahal saya sudah banyak belajar. Akhirnya keinginan terus tumbuh dan tumbuh. Ya, setelah semakin banyak belajar, semakin kita tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya. Nah, kebetulan guru Tiang, Sri Aji Siwa Ambara, seorang yang sangat luar biasa, yang selalu sabar, selalu menuntun kita semua di sini, dan tidak pernah membeda-bedakan ini si A, ini si B, ini si miskin, ini si K, tidak ada. Semua sama. Selama mereka mau belajar, mereka selalu menuntun dan menuntun, mengalirkan ilmu pengetahuannya. Dan mulai Tiang mengenal beliau, ada chemistry, ada kedekatan. Pertama, sakit yang ada di tubuh kita, tubuh Tiang, di pikiran Tiang, sedikit demi sedikit hilang. Karena tuntunan beliau, karena penyadaran beliau kepada diri saya, kepada pikiran saya, sehingga jiwa, pikiran saya, tubuh saya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun tangan-tangan Bapak Kadek Siwa Ambara atau Sri Aji Siwa Ambara itu seperti seolah-olah menginisiasi, namun sesungguhnya adalah kesadaran diri yang paling utama. Tetapi tetap saja kalau tidak mampu untuk mewujudkan itu semua, tetap panduan seorang guru dibutuhkan. Maka pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saja Anda fokus bersama Ambara Ashram, karena banyak sekali bukti yang sudah menyatakan bahwa semua proses kehidupan yang buruk ataupun kurang beruntung di masa lalu akhirnya terpecahkan di Ambara Ashram bersama Sri Aji Siwa Ambara. Kan seperti itu ya, oke. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda telah menyimak channel Astrologi Omnivora terkait dengan kehidupan nyata, realistis, yang akhirnya berpengaruh kepada kejiwaan, kesadaran diri, dan spiritual itu sendiri. Tidak ada yang sulit jika kita belajar, dan konsepnya adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri agar senantiasa fokus dan tetap menyadarkan diri lebih dalam lagi mencapai aura-aura positif itu. Sebab semua yang positif ada di semesta raya ini, namun butuh energi yang kuat untuk menggapainya. Akhir kata, saya Jurta Pakan Selobi Omnivora pamit undur diri dan sampai jumpa. Giring sedap dewa. Om Santi 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 Om.